Guys, bayangkan makan tanpa minum. Gak enak guys, bikin keselak. Minum itu wajib guys. Bahkan faktanya nih, orang bisa bertahan hidup tanpa makan hingga 3 minggu. Tapi tidak akan bisa bertahan hidup tanpa minum kurang dari 4-7 hari. That's why, hari ini kita mau ngebahas minum-minuman enak nih guys. Iya. Kebetulan nih, Kak Gea diajakin sama temennya untuk nongki-nongki di bar. Secara harfiah, bar merupakan tempat menjual berbagai varian minuman. Bar sendiri berasal dari kata barrier, yang berarti penghalang. Hal ini karena adanya meja memisahkan antara bartender dan customer. Negara yang mempopulerkan bar adalah Amerika Utara beberapa abad lalu. Karena asik sebagai tempat kumpul-kumpul dan bersantai, akhirnya bar jadi populer dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tapi nih, kalau ngomongin bar, pasti deh mikirnya tempat yang jual aneka minuman yang mengandung alkohol. Eits, tenang guys, ada nih bar halal di Jakarta. Ini dia nih barnya. Oh, jadi bar halal. Bar halal. Yang membedakan dengan bar lain adalah jenis minuman yang disuguhkan. Kalau biasanya koktail, di sini kalian cuma bisa menikmati mocktail. Mohon maaf, apa bedanya ya? Tahu nggak sih, koktail adalah minuman yang diracik dari campuran beberapa bahan dengan alkohol sebagai bahan utama. Kalau mocktail terbuat dari campuran soda ringan dengan sari buah atau jus. Nah, walaupun di El Campanero minuman mocktail semua, tapi rasanya sama persis loh dengan koktail. Nggak percaya? Nih lihat cara bikinnya. Yang paling favorit di sini adalah Thinking of You nih. Bahannya stroberi, susu kedelai, madu, strawberry sirup, dan simple sirup. Buatnya tinggal di jus dan dicampur ke semua bahan yang lain. Selain Thinking of You, ada Cuba Libre nih. Bahannya ada soda coke, rum, jeruk nipis, dan plain soda. Nah, yang satu ini bikinnya mulai dari potongan jeruk yang ditumbuk. Fungsinya supaya airnya keluar. Kemudian baru deh dicampur dengan bahan lainnya. Oke, aku cobain ya. Gimana sih caranya? Beda sama Thinking of You, Cuba Libre dibuatnya dengan cara di-shake yang dilakukan langsung oleh bartendernya. Tapi ada teknik tersendiri guys, nggak bisa asal kocok. Nggak gitu kak. Terus kayak gimana? Nah, sini aku kasih tahu. Emang kamu bisa? Cobain, aku mau lihat. Begini nih cara yang benar. Lihat Kak Panggi beraksi. Kayak gitu caranya. Harus gitu ya? Iya. Bartender bisa juga disebut sebagai arsitek, tapi bukannya merancang sebuah bangunan, melainkan mengatur komposisi minuman dari berbagai bahan supaya memiliki cita rasa yang enak. Kalau dilihat lagi beraksi begini, kelihatannya keren banget ya guys. Tapi tahu nggak sih, kalau profesi bartender dulu punya reputasi yang buruk? Pada abad ke-19, baru deh bartender jadi profesi kreatif yang diakui. Dan walaupun identik dengan laki-laki, tapi ternyata pada abad ke-20, setengah dari bartender yang ada di kota London, Inggris adalah wanita. Profesi ini juga dianggap sebagai pekerjaan nomor 2, karena banyak orang yang memilih jadi bartender setelah lulus sekolah. Tipnya yang besar, berguna untuk modal meneruskan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Nah, karena semakin terkenal, akhirnya perlombaan meracik koktail pun diadakan di seluruh dunia. Sekarang image-nya jadi keren deh. 2 minuman andalan sudah jadi. Tapi kalau di sini nggak cukup nyobain 1 atau 2 jenis aja guys. Karena banyak varian lain yang punya cita rasa berbeda. Seperti Illusion dan Milky Blue. Oh iya, info nih buat kalian. Walaupun enak dan kelihatan mewah, tapi semua minuman di sini harganya ramah banget di kantong. Cuma 15 ribuan aja, kalian udah bisa rasain sensasi mocktail yang endul. Berlokasi di Pamulang, Tangerang Selatan, kalian bisa nongki-nongki bareng teman seharian. Cuma modal sedikit aja ya kan? Ya udah, cus, gabung sama Kak Gea, Kak Panggi, dan teman-temannya.